Dulur El Victor, hari ini kita akan ngaji bersama guru kita, yakni adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah guru kita yang kita kenal sebagai seorang guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, imam taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa, serta yang kita kenal sebagai ulama yang karismatik. Insya Allah kita akan mendapatkan faedah, kemanfaatan dari ngaji pada pagi hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui SMS maupun telepon secara langsung. Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming IG, Instagram Radio El Victor. Baik, dulu El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Prof ya hari. Alhamdulillah, baik. Saya doakan seluruh pendengar ya yang sakit. Ya sudah jadwalnya sakit. Masya Allah, sudah jadwalnya. Sudahlah. Oh, enggak ada lah di dunia ini yang kebetulan, kan tidak ada. Ya sakit ya waktunya sakit. Jadwal sembuh ya sudah ada. Ada jadwalnya sendiri ya Pak? Iyalah. Ya, ini cara berpikir yang sangat enak. Jadi ya yang kedua, bahwa kata Ibnu Athaillah, man dhanna infika kalutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Man dhanna infika kalutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Orang yang menganggap bahwa peristiwa yang enak dan tidak enak itu bukan karena sayangnya Allah, orang itu pasti orang bodoh. Masya Allah. Pasti orang yang cekak pikirannya. Artinya gimana? Ya berarti dia itu keimanannya itu tidak paham. Dia tidak paham tentang dasar-dasar keimanan. Jadi ya sudah, pokoknya dijalani saja dan diyakini bahwa apa yang terjadi ya sudahlah, itu pilihannya Allah. Kita doakan yang sehat semakin sehat dan lebih hati-hati ya gitu. Covid itu belum selesai penuh ya. Ya cuci tangan ya seperti dulu lah gitu. Tidak ada salahnya. Itu ibadah kok. Menjaga badan itu ibadah. Saya ulang, Anda menjaga kesehatan itu ibadah, karena menuruti perintah Allah, jagalah apa yang kami titipkan kepadamu. Jadi itu ibadah. Anda di tempat-tempat yang rawan pakai masker itu ya ibadah. Anda ketika flu kemudian tidak ke masjid itu ya ibadah. Anda flu kemudian batuk-batuk, Anda kemudian menggunakan masker masjid supaya tidak menular, bahkan dirangkap, itu ibadah juga. Seluruh apa saja yang dikerjakan dan itu tidak mengandung dosa ya, dan itu diniati sebagai perintah Allah, yaitu ibadah. Inilah yang saya sebut, banyak hal-hal di dunia ini yang sampulnya itu, covernya, bungkusnya, casingnya itu seperti kegiatan biasa, tetapi maknanya luar biasa, makna sebagai ibadah kalau kita bisa memahami. Masya Allah. Ya gitu. Ya orang cuci tangan, orang cuci tangan, kemudian makan yang benar, kemudian olahraga, itu kalau diniati bahwa aku ini dititipi Allah fisik, maka harus saya rawat, lah berarti ibadah. Dapat pahala itu. Namanya ibadah yang mesti pahala. Maka orang lain mungkin tidak bermakna ibadah karena tidak paham. Nah inilah bedanya orang paham dan tidak paham. Ya. Baiklah, dulur Victor yang sehat, saya doakan tetap sehat. Kemudian yang sakit, kita doakan cepat sembuh. Kemudian yang
punya keinginan, mudah-mudahan dikabulkan Allah pada hari yang istimewa, hari Jumat ini. Untuk memulai acara ini ada pepatah Arab ya, faqitus syai'i la yu'tihi. Faqitus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa itu tidak bisa memberikan apa-apa. Masya Allah. Nah, kalau orang tidak punya duit, ya tidak mungkin bisa memberi duit toh. Orang yang tidak punya ilmu, ya tidak bisa memberi ilmu. Ya. Orang tidak punya skill, keterampilan, ya tidak bisa menyumbangkan skill untuk orang lain. Oleh karena itu, jadilah orang yang kaya ilmu, supaya Anda bisa memberi ilmu yang banyak. Ya baca buku inilah, baca buku ini, atau tidak, ya, atau baca buku 1 halaman 2 halaman, tidak usah banyak-banyak lah, 1 halaman aja ya, itu menjelang tidur. Kemudian apa yang dibaca itu ketika bertemu disampaikan pada orang, ya berarti Anda bisa memberi karena Anda membaca. Faqitus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa ya tidak bisa memberi apa-apa. Maka sekarang bekerjalah yang keras. Ya, mungkin hari ini hanya dapat 50.000, kerjakan. Ya. Nanti yang 5.000 diberikan orang. Anda bisa memberi karena memberi itu kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada mertua, kepada orang tua. Jadi maka milikilah yang banyak, ya harta, ya ilmu, ya keterampilan, lalu dengan itulah kamu bisa memberi sumbangsi yang lebih besar kepada manusia. Faqitus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa itu tidak bisa memberi sesuatu, tidak bisa memberi apa-apa. Ya, pagi ini saya akan melanjutkan kajian di buku Terapi Salat Bahagia ini. Ya, bagi yang belum memiliki silakan menghubungi Mbak Zahro ya, 081231304333, 081231304333, atau datang saja ke Al Victor sini, atau telepon itu kemudian nanti kalau yang membeli kemudian yang tidak mampu ya telepon saja, kemudian janjian ketemu di mana, nanti akan diberikan secara gratis. Masya Allah. Ya, hari ini saya memberikan Mas Ishak ini buku yang lama belum saya berikan. Satu adalah ayat-ayat Qur'aniyah Fin-Nur Wasyifa, untuk mendapatkan keluarga mendapatkan cahaya dan juga mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan dari berbagai macam penyakit, yaitu itu ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Ayat-ayat Quran untuk cahaya, perlu cahaya, itu perlu. Wasyifa, dan juga memperoleh kesembuhan hati, kesembuhan badan, sebagainya. Itu buku kumpulan-kumpulan ayat untuk itu semuanya. Dan juga di akhir buku itu ada ar-ruqyah, untuk mengobati fisik juga, dan untuk mengusir barangkali, bukan mengusir ya, melunakkan, supaya makhluk-makhluk halus tidak mengganggu di kanan kiri kita, supaya tidak mengganggu anak-anak kita. Ar-Ruqyah itu di halaman berapa itu? Halaman 31. Halaman 31. Ya. Itu. Kemudian yang kedua saya berikan juga zikir afirmatif, itu untuk la ilaha illallah yang banyak, tapi la ilaha illallah itu dimaknai, dihayati, betul. Silakan menghubungi Mbak Zahro 081231304333 ya. Ya, halaman yang kita kaji pada pagi yang sangat menyenangkan ini adalah halaman 95. Halaman 95. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini orangnya cerdas dan juga subhanallah orang baik, menjadi idola waktu itu. Abdullah bin Umar. Iya,
menjadi idola orang-orang. Jadi ketika Umar bin Khattab mau meninggal, ketika sakit itu, orang sudah teriak-teriak bahwa yang jadi kepala negara nanti menggantikan adalah Abdullah ini. Putranya Umar. Ya, memang. Tapi Umar faham, aku tidak boleh anak saya ini nanti orang terpengaruh saya, tidak boleh. Maka dia mengatakan, anakku, nanti saya akan membentuk tim beberapa orang untuk menyeleksi siapa yang akan memimpin kamu sekalian ini akan menjadi kepala negara. Sudah ya, kamu boleh ikut tapi kamu tidak boleh dipilih dan tidak boleh ikut memilih, ya, itu anakku. Ya, baik. Nah, ini beliau ini membaca surah Al-Mutaffifin, ya. Al-Mutaffifin, surat nomor 83. Ya, ketika dia membaca ayat yang ke-6, jadi yang pertama dibaca ya wailul lil mutaffifin, celakalah ya, tidak akan, pasti sengsara orang-orang yang berbuat curang di dalam timbangan. Maaf saja, timbangan itu apa toh? Timbangan itu bukan hanya timbangan untuk menakar barang itu, bukan, tapi menimbang tentang dirinya dan orang lain, itu loh. Masya Allah, membanding-banding. Membanding, ya, gini maksudnya itu ya. Jadi wailul lil mutaffifin, itu celakalah orang-orang yang berbuat curang lah di dalam menimbang. Terusannya di sini, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia itu membeli sesuatu, ya, orang yang menerima takaran dari orang. Jadi ketika dia menerima takaran dari orang lain, dia membeli ya, berarti ya, yastawfun, minta timbangannya yang bagus, ya, minta dilebihkan sedikit, wa idza kaluhum awazaluhum yukhsirun. Tetapi kalau dia sendiri yang menakar, ya, menimbang bentuk orang, dikurangi. Nah, okay. Artinya begini, dia ini kalau ini mas ya, jadi kalau menyangkut dia itu diberi, dia itu ingin diberi yang baik-baik. Tapi kalau dia ingin memberi itu memberi yang jelek-jelek, berarti menimbangnya tidak benar. Ini juga termasuk timbangan. Sama, ya kan, menimbang toh. Menimbang masalah itu kalau menyangkut kepentingan dirinya, itu minta harus full. Tapi kalau dia itu menimbang yang hak-haknya orang lain, itu dia nggak seberapa full. Berarti dia mencintai orang lain itu tidak seperti mencintai dirinya sendiri. Padahal orang mukmin itu harus menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Waduh, berat ya. Ya Thomas. Ya. Jadi kalau saya makan enak ya Harus ya itu. Jadi itu menimbang. Nah, itu dia yang dia baca. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah mengatakan mereka itu loh, begitu-begitu itu tidak ingat bahwa mereka itu akan mati dan mereka itu harus dibangkitkan. Itu loh. Kalau orang itu menimbangnya nggak bagus kan berarti besok bangkitnya kan boleh juga. Allah nggak membuat pundaknya itu yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Karena nggak imbang, nggak adil. Silakan Dulur Victor itu mengembangkan sendiri apa yang saya katakan. Katakan ya gantian pijat lah gitu, gantian pijat. Sudah ya. Ayo pijat yang enak itu. Tapi gantian dia yang waktu mijetin. Oh, belum apa-apa tuh. Sudah ya. Enggak fair ini. Berarti dia curang dalam hal ini. Itu dikatakan curang ya, Pak? Curang. Wailul lil mutaffifin. Nah, itu. Curang di dalam takaran timbangan juga. Sekarang takaran tidak mesti timbangan, Mas. Ya. Sekarang kalau ini tertulis 5 mili, tapi ternyata dikurang sedikit ya.
paham toh? Iya. Untuk menekan harga Masya Allah. itu dikurangi sedikit gitu ya, dikurangi sedikit supaya harga tetap, karena nggak bisa dinaikkan. Tapi angkanya di situ tetap, Ditulis 5 mili. ya, ya toh. Sekarang saya produk 10 juta, 10 juta botol ini. Oke. Berapa keuntungan saya? 10 juta botol kali seret tadi. Seretan tadi itu. Ya, itu pabrik, ya, pabrik. Jadi Quran ini sudah berbicara tentang hal ini. Ya Allah. Jadi banyak kan produk-produk itu yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Wailul lil mutaffifin. Orang itu pasti hancur. Pasti dihancurkan oleh Allah. Ya. Dihancurkan oleh Allah. Hati-hati ya menimbang itu. Apalagi sudah tertulis ya Prof. Ya, ya itu kan berarti itu. Sekarang bensin, ya. Sekarang ya, ini 1 liter umpamanya, tapi dia orangnya itu tidak jujur, dikurangi sedikit aja lah. Nah, kalau saya sehari itu 100.000 liter, berapa keuntungannya? Bukan hanya akhirnya. Nah, orang begitu itu diingatkan Allah. Kamu nggak ingat, besok itu kamu akan dibangkitkan Allah dan kamu mengatakan, kamu sekarang tolong penuhi yang kamu kurangi dulu. Nah, bagaimana ya Allah? Itu urusanmu. Sudah, yang kamu dulu kamu curang, itu sekarang kamu penuhi dulu. Itu hak mereka. Nah, liyaumin azim. Itulah hari yang sangat agung, yang sangat berat gitu. Nah, ini sampai di sini menangis ini. Abdullah bin Umar ini menangis. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu manusia berdiri di depan Allah, ya, di depan Allah yang menguasai alam semesta ini. Berdiri satu persatu ditanya gitu. Ya, menakar sama sekarang, ayo. Menakar. Kamu senengmu pada anak nomor 1 kok beda dengan anak nomor 2. Berarti kamu tidak adil. Itu juga dikatakan menakar. Lah, takaran toh. Ya. Celakalah orang yang tidak fair di dalam penakaran, tidak jujur dalam menakar. Menakar cinta. Ya toh? Kenapa kamu anakmu yang ini kok beda dengan ini? Itu kan sama-sama spermamu. Nah, itu kan spermamu juga toh. Ya, tapi anak nakal. Ya, nakal pun itu kan spermamu. Ya toh? Itu kan dari rahim istrimu sendiri juga. Itu. Nah, kalau nakal, jangan-jangan Anda ini mestinya harus cerdas dengan anak yang seperti ini, dan nanti Allah akan memberi bonus tersendiri atas kesabaranmu. Ya. Oh, ini wailul lil mutaffifin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nangislah Abdullah bin Umar. Nangis Umar itu. Nangis, saya tidak tahu yang dibayangkan apa waktu itu. Sampai tidak bisa melanjutkan sholat waktu itu. Berhenti. Hanya baca itu, kemudian rakaat diperpendek dan selesai. Ya. Inilah Abdullah bin Umar bagaimana menghayati Al-Quran yang dibaca. Jadi dia ini berarti bukan anak TK, ya. Saya anak TK. Mungkin Mas Ishak anak TK karena membaca tapi tidak mengerti kandungannya. Tidak penghayatan seperti anak TK itu yang dia tidak ngerti itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, plok plok plok. Dia itu tidak ngerti intinya apa, tidak paham. Tapi ya, oh tepuk tangan. Iya. Gitu. Ngikuti sesuai perintah. Ya, balonku ada 5, nggak ada penghayatan. Nggak membayangkan dia punya balon, orang TK. Gitu. Ya Allah. Lah kita ini Mas Ishak, ya, mohon ampun kepada Allah bahwa kita ini masih tarafnya TK. Jadi bisa saja nanti kalau kita di surga dicarikan tempat untuk anak-anak itu. Ini Ali, ini jangan tersana kamu masih TK. Ya baik, orang sholat itu baik, tapi andai kan itu dihayati tentu lebih baik. Gitu toh. Nanti kalau surga dijadikan apa? Balon. Sini karena kamu dulu kan TK loh. Sholatnya kayak anak TK. Iya. Baik, nanti setelah ini
Setelah ini akan saya jelaskan tentang bagaimana penghayatan itu kepada Allah, ya. Penghayatan itu kepada Allah dalam ada hadis yang semalam saya temukan, ya. Itu nanti setelah ini. Sebelum itu saya ingin menyampaikan, ya, karena saya besok itu tanggal 1 itu tanggal 20 itu ke Aceh, ya. Ke Aceh. Ya, ke Aceh. Ada kegiatan di sana. Kemudian setelah itu ada beberapa kegiatan. Kemungkinan besar saya mohon maaf sekali, ya. Tanggal 3 Juli itu kita undur itu. PTSB kita undur karena ada beberapa pertimbangan. Yang kedua juga saya tidak sadar pada waktu menentukan itu ternyata orang-orang sangat sangat sibuk memikirkan anak sekolah itu loh. Saya tidak ingin mengganggu konsentrasi untuk melanjutkan untuk menyekolahkan anak-anak itu. Ya, saya mohon maaf sekali. Sampaikan Mas Kilmi, sampaikan Mas Gilang, ya, atau siapapun. Mungkin tanggal 3 saya tidak bisa. Ya, kita tunda dulu, saya mohon maaf sekali. Tapi tetap nanti akan kita adakan pada hari yang enak lah. Hari yang enak. Juli itu memang satu mendekati persiapan untuk cari kambing, Mas. Idul Adha. Kemudian persiapan Idul Adha sendiri, khitanan massal. Kemudian persis hari-hari itu juga masuk sekolah, masuk perguruan tinggi. Yang nomor 3 itu masuk perguruan tinggi, yang nomor 4 itu mau ke TK, mau SD dan seterusnya. Baik, itu salam hormat untuk seluruh pendengar Victor yang sungguh sangat saya cintai. Insya Allah lah kita akan adakan di hari yang lain. Baik, Prof. Terima kasih informasinya, Prof. Ya. Baik, dulur Victor, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita setelah jeda berikut ini. Ya, dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita, Bapak Profesor Muhammad Ali Aziz MAG. Di buku 60 menit terapi sholat bahagia, halaman 95. Baik, Prof, kita lanjutkan kembali, Prof. Iya, ya. Itulah penghayatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhumah. Itu jadi, nah, kepada orang-orang yang seperti ini, ya, Allah itu bertanya ini, apakah Abdullah bin Umar itu tahu tentang surga? Itu ya tidak tahu. Jawabnya malaikat. Terus malaikat mengatakan, andaikan ya Allah, Engkau tunjukkan langsung gambarnya dan videonya, ya, mereka lebih dahsyat lagi. Iya, andaikan Kau tampakkan gambar video surga, mereka semakin tergila-gila itu. Ya. Jadi itu Allah bertanya kepada malaikat. Ada komunikasi. Ya, nah, sekarang saya bacakan lengkapnya saja, ya. Maka kajian kita pada pagi ini bisa saja diberi judul namanya, andaikan kita bisa melihat Allah dengan otak kanan. Otak kanan itu pada gambar apa pada tulisan? Pada gambar. Jadi kalau saya melihat langsung itu otak kanan. Kalau diberi cerita, semuanya Jakarta itu begini loh, Bali itu seperti ini. Itu otak kiri apa otak kanan? Itu saya hanya menjelaskan saja. Menjelaskan saja. Itu yang nerima itu otak kiri apa kanan? Otak kiri. Otak kiri, ya. Nah, tapi kalau saya menunjukkan videonya itu kanan. Sekarang saya tunjukkan hadis yang panjang, ya. Jadi kajian ini bisa diberi judul tadi itu, andaikan Tuhan bisa dilihat dengan otak kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan
Sungguh Allah memiliki malaikat. Ya. Tugasnya apa? Yatufuna fit turuq. Tugasnya ya putar-putar saja. Apa gitu itu? Oh, kalau polisi yang muter-muter gitu, patroli, iya. Yatufuna fit turuq, melakukan patroli di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang menyebut nama Allah. Ya. Menyebut nama Allah itu ketika dalam pengajian, atau ingat Allah itu di tengah-tengah melihat sepak bola, ya. Di akhiran itu mamanya begitu jujurnya wasit itu, subhanallah, mamanya gitu jujur, mudah-mudahan Allah merahmati orang itu, mamanya gitu loh. Kan ingat Allah tuh. Kemudian atau dia membaca Quran, itu zikir juga, membaca Quran, atau diskusi, Bro. iya, atau sedang mendengarkan acara ini, itu namanya orang yang sedang ingat Allah. Jadi malaikat itu, ada malaikat yang diutus Allah untuk patroli, putar-putar aja itu, mencari orang itu. Nah, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla. Nah, maka ketika mereka ketemu orang yang diskusi tentang Allah, atau belajar tentang Allah di situ, tanadau, maka malaikat yang patroli itu akan memanggil malaikat yang lain. Langsung diputar, halo, ya itu. Halo teman-teman, saya sudah ketemu. Ayo kesini semua. Halumu ila hajatikum. Inilah yang kamu cari. Ayo. Jadi ada yang patroli di Surabaya, ada yang patroli di Jember, ada itu loh. Paham toh? Iya. Nah, ketika ketemu itu kemudian mereka telepon semuanya itu. Ya Allah. Telepon. Halo? Ya, ini sudah ketemu ini. Sudah ketemu di sini. Kamu ke sini. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka kemudian mereka langsung mengepakkan sayapnya itu untuk dari langit yang terpendek, langit yang terdekat, langit yang tidak langit yang lapisan tinggi seperti itu. Langsung dipasangkan tenda Oleh malaikat. Tenda itu ya sayapnya sendiri, otomatis itu kayak tendanya Mekah itu loh. Tekan. Mengapa? Orang ini harus dihormati. Orang yang lain-lain itu kan mikir dunia, mikir ini, kok dia itu masih mikir akhirat, mikir Allah. Orang ini harus dipayungi, dan tidak bocor payungnya itu. Tidak ada payungnya malaikat itu bocor. Fayas'aluhum rabbuhum. Maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu. Wa huwa a'lamu, padahal Allah ya sebetulnya sudah tahu. Wa huwa a'lamu. Allah tanya kepada malaikat. Di sini ditulis wa huwa a'lamu, sebetulnya tanpa tanya ya sudah tahu. Cuma menghormati tugasnya. Menghormati tugasnya malaikat. Allah bertanya gini, ma yaqulu ibadi. Malaikat coba sih kamu dengar itu. Apa yang mereka katakan? Apa coba? Mereka itu apa? Oh, yusabbihunak. Mereka itu mengatakan subhanallah. Tadi itu nonton sepak bola, subhanallah. Maha suci Allah, ya Allah, hebat sekali Allah itu yang menjadikan. Kalau itu ya, yusabbihunallah. Yusabbihunak. Wa yukabbirunak. Allahu akbar. Allah Maha besar. Asalnya hujan, kemudian kok langsung terang. Allahu akbar. Allah Maha besar. Nyebut itu langsung. Iya. Wa yahmadunak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wa yumajjidunak, mereka menyanjung juga. Allah Maha Kuasa. Itu bisa diartikan itu, atau mereka itu bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Langsung malaikat itu dipayungi malaikat. Masya Allah, dipayungi malaikat, yaitu bertasbih, baca salawat sama zikir juga ya. Allahumma sholli ala Muhammad, kan manggil Allah juga. Ada lafaz Allahnya ya. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad, kan nama Rasulnya disebut. Allahumma sholli. Kumpul ada apa itu? Itu loh Pak, latihan ini anak-anak latihan Banjari. Masya Allah. Di mana itu? Di rumahnya Pak Jan itu loh. Itu sekarang sedang disiapkan beli bakso itu. Wah, napu itu beri pukul rebananya, jreng. Itu kan gitu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'in wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Umpamanya gitu. Wah, itu senang pokoknya, dipayungi malaikat. Laporan selesai. Pada hari itu latihan ya, Prof. Loh, walaupun latihan kan menyebut nama Allah loh. Ya Allah. Ayo. Nah sekarang mulut ini digunakan menyebut yang jelek, dosa apa enggak? Dosa. Lah kalau menyebut yang baik, Masya Allah. ya pahala toh. Jangankan itu yang kumpul sama istri, tidur sama istri aja disebut oleh Allah itu pahala kok. Sahabat sampai tanya, apa betul ya Rasulullah, orang tidur sama istri itu pahala? Loh, nah kalau dia itu kumpul sama istrinya orang, dosa apa enggak? Dosa toh. Dosa, Prof. Nah sekarang kumpul sama istrinya, sah apa enggak? Sah, pahala juga. Ya Allah. Laporan selesai. Gitu. Kan ditanya oleh Allah, tanya, kemudian Allah tanya begini, baik malaikat, saya tanya sekarang, hal ra'auni, mereka itu kok sampai begitu tuh tahu saya toh? Fa yaquluna la wallahi ma ra'auk. Malaikat berkata, wallah, demi Allah, mereka tidak bisa melihat. Masya Allah. Allah kemudian bertanya lagi, umpamanya kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka itu bisa memandang saya? Qala yaquluna law ra'auka lakanu ashadda laka ibadatan wa ashadda tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan bisa melihatmu langsung ya Allah, wah, mereka tambah dahsyat lagi ibadahnya, mereka tambah dahsyat lagi memujinya, mereka dahsyat lagi tasbihnya, Ya Allah. semangatnya. Wah, enggak tahu. Jadi Allah itu kaku. Mereka itu kok menyembah aku seperti itu, padahal kan hanya diberitahu. Ya toh? Kan hanya diberitahu kok begitu. Senenglah Allah. Seneng. Nah, sekarang orang-orang di mobil jual sayur, jual bubur, sekarang ini radionya diputer kayak begini ini, kemudian ya untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Ya kalau kehujanan ya tetap kehujanan. Nah, katanya dipayungi, itu payung isyarat saja, Pak. Bukan payung sungguhan. Artinya malaikat ini respect banget ya, Prof. Respect banget. Allah yang respect toh. Malaikat juga respect. Oh. Ya. Terus Allah melanjutkan lagi kepada malaikat. Ya baik. Sekarang saya minta laporan juga. Fama yas'alun. Mereka itu yang dikehendaki itu apa, yang diminta itu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhamu dan jauhkan aku minta surga dan aku minta dijauhkan dari neraka, ya kan gitu tuh. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan aku ke dalam surga. Lah itu kan zikir di masjid toh.
kumpul lagi di masjid lagi. Di atasnya itu malaikat semua terpanggil itu, sini, ini yang kamu cari itu. Saya pun segera kepakkan supaya rahmat Allah itu diturun kepada mereka. Apa yang mereka minta itu apa? Yas'alunakal jannah. Mereka itu ingin, ya Allah, ingin, wahai Allah, mereka itu ingin masuk surga. Allah bertanya, qala yaqulu wa hal ra'auha. Lah mereka itu tahu surga toh. Ayo. Kan kita tahu surga kan pakai otak kiri. Iya. Hanya sekedar ceritanya. Cerita. Kita tidak tahu gambarnya toh. Yang ada digambarkan dalam Quran. Kan gitu, tajri min tahtil anharu khalidina fiha, dalam surga itu otak kiri semua. Kata Allah, hebat mereka itu, wong tidak tahu surga loh kok ya. Tidak surga. Terus qala yaqul wa hal yaqul la wallah ya Rabb ma ra'auha. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kata malaikat, semuanya serentak menjawab. Mereka tidak tahu. Tidak tahu gambar surga seperti apa, tidak tahu. Yaqul, qala yaqul, Allah berfirman lagi, kaifa fa kaifa law ra'auha. Coba malaikat ya, menurut pendapatmu, kalau mereka itu ditunjukkan video surga atau ditunjukkan langsung ke surga, ini loh tempatnya orang baik-baik. Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayya hirsan wa ashaddu laha talaban wa a'zamu fiha raghbatan. Andaikan, wahai Allah, mereka itu tahu surga, ditunjukkan. Wong tidak tahu surga saja loh, pakai dicerita saja. Ini kalau ditunjukkan pakai visual itu otak kanan, pasti mereka itu asyaddu 'alayya hirsan. Perjuangan untuk keinginannya itu mesti ya tambah menggebu-gebu lah. Wa asyaddu lahu talaban, lalu ikhtiarnya tambah jos, sudah wis. Sakit apa itu dia lupa. Enggak apa-apa, yang penting kan ada surga. Tuh. Kamu kok miskin gini, enggak apa-apa, karena besok kaya di surga gitu. Kamu kok dicaci-caci gitu, tidak apa-apa. Menderita kamu dipukuli, tidak apa-apa. Besok nanti saya akan dimanjakan di surga. Bos, wa'adhamu fiha rohbatan. Senang. Ceria tambah ceria. Saya senang. Saya dapat surga, dijanjikan Allah surga. Jangan surga. Ini laporannya malaikat. Gimana? Di stop dulu. Ya, hentikan dulu. Kita lanjut nanti. Baik, Dulur Al-Bektor, menarik sekali ngaji kali ini, insya Allah luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan kembali ngaji kita setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap baca Rasulullah. Ya, kita lanjutkan lagi Dulur Al-Bektor, masuk ke pembahasan. Alhamdulillah dari pembahasan beliau, ternyata hadis yang disampaikan merupakan buku lama tahun 84 sebelum saya lahir. Iya betul, ini saya tulis dulu tahun 84. Saya masih ada tanggalnya, 12 bulan 10 84. Ya tadi buka-buka buku loh, ini hadis bagus. Oke ya. Bagi yang belum punya buku silakan menghubungi Zaro 081 231 304 333 ya. Ada beberapa buku di situ. Ada Air Mata Cordoba yang saya tulis dari perjalanan dari Eropa itu. Ada Was-was yang punya masih was-was ya, itu ragu wudhu kok lama itu, ada buku itu. Ada juga doa-doa keluarga bahagia supaya di rumah itu ndak ada yang tidak ada doa gitu loh ya. Masuk kamar mandi itu keluar, kemudian kalau masuk masjid seperti apa, ada semuanya di situ doa. Ada sekitar 17 macam doa-doa untuk kesembuhan, kemudian menyemangati. Itu ada juga. Silakan menghubungi di sana.
Untuk buku sholawat apakah sudah terbit, Prof? Belum. Ini, makanya tadi itu saya agak capek karena kemarin tuh forsir untuk buku itu. Tadi pagi sebelum kesini saya minta dipijit istri dulu. Iya, capek semalam itu. Lalu menyiapkan khutbah nanti. Saya khutbah di Masjid Ampel. Masya Allah. Di Masjid Ampel. Ampel ya. Masih saya kalau mau sana. Iya, Prof. Iya. Ziarah ke Ampel, kemudian itu ya. Saya nyiapkan itu terus kok lelah betul. Subuh tadi saya tidak sempat buka komputer sama sekali. Tadi pijit istri, kemudian diberi balsem terus berangkat. Baiklah ya, jadi saya ulang, saya nanti khutbah di Masjid Agung Sunan Ampel ya. Baik. Malaikat ditanya lagi oleh Allah. Mereka itu minta dijaga apa, minta dijauhkan apa. Malaikat menjawab, qala yata'awwadzuna minan nar. Mereka itu takut sekali kepada neraka ya Allah, takut dan minta supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu wa hal ra'aw. Mereka itu tahu neraka tuh. Kok sampai takut? Kok sampai jepiping takut itu loh. Itu ketakutan. Qala yaqulu la wallahi fama qala wallah ma ra'awha. Demi Allah mereka tidak bisa lihat lah. Fayaqulu fa kaifa la ra'a. Bagaimana pendapatmu kalau mereka itu tahu neraka? La ra'awha kanu ashadda minhum firara wa ashadda lahum laha makhafah. Andaikan tahu ya Allah, Engkau tunjukkan betapa beratnya neraka. Ada orang lapar diberi duri-duri yang minum, diberi nanah, kemudian kepalanya dimasukkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih begitu, kakinya dimasukkan ke dalam api itu, kemudian lihat otaknya itu muncrat loh. Andaikan mereka itu Engkau tunjukkan langsung atau minimal Engkau tunjukkan videonya ya Allah, pasti mereka itu lari lebih jauh lagi dari neraka dan sangat takut dan hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau makan, hati-hati cari kejagaan perasaan orang. Qala fayaqulu fa ushhidukum. Nah ini Allah menutup diskusi itu, dialog itu. Fa ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Baik, kalau begitu saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah, mereka semuanya saya ampuni. Semuanya saya ampuni. Malaikat melaporkan, yaqulu malakun minal malaik. Ada satu malaikat yang bertanya, yang nyeletuk bicara gini. Tapi tidak semuanya zikir begitu ya Allah. Tidak semuanya itu zikir yang serius begitu. Fihim fulanun laisa minhum. Jadi ada orang yang di situ tidak mau zikir, ya duduk saja. Tidak zikir, tidak apa ya, dia itu duduk saja di situ. Diam gitu. Diam. Orang itu seperti bukan untuk zikir, itu hanya menunggu ini loh, menunggu hujan reda, mampir saja itu. Ya berteduh lah. Atau dia karena di situ itu ada pacarnya di situ. Allah menyatakan, sudahlah, biar aja. Humul julasa. Sudahlah, mereka itu kan sudah mereka itu kan orang-orang duduk untuk zikir pada Allah. Siapapun yang ada di situ, serius tidak serius, tujuannya untuk apa saja, sudah saya ampuni semuanya. Saya ampuni semuanya. Hadis muttafaqun alaih, disetujui keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Baik, itulah kajian kita pada kesempatan ini. Masih ada waktu 15 menit kita diskusi. Sesi tanya jawab. Ya. Baik, Tular Victor, Anda bisa menghubungi untuk sesi tanya jawab melalui 081234939390. Pertanyaan pertama, Prof. Ya. Assalamualaikum Pak Mamat ya. Ya. Tanya Ustadz, kalau sholat
di rakaat ketiga dan keempat sesudah baca Al-Fatihah boleh tidak membaca surat Rabbana Atina fid dunya hasanah? Menurut saya tidak usah lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau yang dianjurkan membaca itu kan Quran toh. Ya. Quran. Jadi lebih baik kalau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ya waktu sujud. Waktu sujud atau waktu tasyahud. Jadi sebelum salam itu boleh. Diniati doa, bukan diniati baca Quran. Diniati doa ya. Ya. Oke ya. Karena tempatnya doa itu di itu. Tempatnya doa itu di waktu sujud dan waktu tasyahud, tahiyat. Baik, lanjut. Ada telepon, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak, suaranya Iya. putus-putus. Suaranya terputus-putus, Pak. Suaranya terputus Pak. Ya, Sinyalnya. sinyalnya. Oke. Ya, coba lagi. Cepat aja, Pak, cepat. Singkat saja. Mm-mm. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena darurat kok. Jadi gini loh ya. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak dapat pahala yang banyak. Azan ya pahala, iqomat ya pahala, ngimam ya pahala. Itu pernah saya lakukan juga. Iya, di satu tempat itu, di sebuah perkantoran, saya mau ceramah zuhur, tidak ada orang sama sekali, ada orangnya orang satu di situ. Saya adzan, saya iqomat, kemudian dia mempersilahkan saya untuk jadi imam. Dia tidak bisa katanya. Dia pakai pakaian cleaning service ya. Terus dia mungkin menganggap karena saya pakai baju takwa terus lebih pantas gitu. Ya saya imam. Jadi saya duduk 3. Ya adzan, ya iqomat, ya itu ya. Imam juga ya. Ya andai kan dia mau tetap saya minta dia jadi imam supaya pahala tidak saya borong sendiri tapi karena keadaan. Oke. Jadi kalau darurat boleh. Silakan. Ya, ya. Baik, lanjut Prof ke WA. Maaf Prof, untuk menyampaikan pesan kebaikan apa harus menjadi ustadz atau kiai yang notabene ilmu dan amalnya banyak? Sebagian orang ragu menyampaikan pesan itu karena merasa tidak sempurna. Matur nuwun. Ya, enggak apa-apa. Orang peminum saja boleh kok melarang orang enggak meminum kok. Lah benar itu. Masya Allah. Iya, jadi dia peminum terbilang sama anaknya, kamu jangan ikut ayah ya. Ya gini aku belum bisa itu. Nanti doakan ayah bisa berhenti minum tapi kamu jangan minum. Itu boleh. Ya Allah. Itu boleh. Nah, yang kedua mamanya apa tadi itu yang ditakutkan tadi itu. Oh, dia ditakut Iya, karena tidak sempurna, Bang. tidak sempurna. Siapa yang sempurna itu enggak apa-apa. Boleh, orang jelek pun itu boleh asalkan jangan gayanya itu jangan gaya sok suci lah. Lah kalau Anda ini orang jelek, kemudian Anda itu membaca hadis, ya, Anda itu menceritakan apa saya ceritakan. Saya ingin cerita ya, mohon maaf saja, saya ini bisa saja kamu percaya atau tidak, tapi bukan ini. Saya itu mendengarkan di Radio Al Victor itu begini. Ayo kita diskusi. Nanti tolong jelaskan saya supaya saya menjadi orang baik. Ya toh? Tidak apa-apa toh. Dihargai Anda itu. Tapi kalau Anda itu gayanya itu, begini saya nasihati kamu supaya jadi orang baik. Lah itu kan. Kamu itu diberitahu loh. Itu gayanya kan tidak baik toh. Jadi tidak apa-apa orang, asalkan gayanya itu jangan gaya mendikte, jangan gaya menggurui, jangan sok suci. Apalagi saya ini bukan orang baik. Ya tuh. Ya orang itu gini loh ya. Orang umpamanya gini, orang itu belum ya, dia tangannya, kakinya itu dia masih berlumuran kotoran manusia.
Sekarang saya bawa emas. Oke? Mau nggak orang saya beri emas? Masya Allah. Mau toh? Iya, Prof. Ya karena emasnya, bukan lihat ininya toh. Kelihatan anunya. Tuh. Jadi kalau kita itu belum menjadi orang yang sempurna, belum. Siapa tuh yang sempurna? Wong saya saja tidak pernah merasa sempurna. Tapi kalau Anda itu gayanya itu, saya ini bukan orang baik, saya masih bodoh, tapi saya ingin menyampaikan hadis ini, ya tolong nanti kalau saya salah dibenarkan. Terus tolong Anda tolong nanti memberi penjelasan yang apa ini, kemudian nanti kita sama-sama jadi orang baik. Masya Allah. Loh, baik toh. Berarti dia itu merendah. Yang bikin gregetan orang itu kan karena gayanya itu. Ngomong itu seolah-olah kamu itu siapa? Dulu tuh kamu itu siapa? Gitu. Padahal mendengarkan dari Radio Victor, Prof. Ya toh. Oke, lanjut silakan. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Putri dari Madura. Izin bertanya, saya setiap hari doain anak, kalau anak masih tidak nurut, total BRT bonus dari Allah, Pak Ustadz. Setiap hari doain anak, mendoakan anak, kalau anak masih tidak nurut total, berarti itu apakah bonus dari Allah, Pak Ustadz? Ya, apa saja itu atas dasar kasihnya, bukan jangan disebut bonus loh. Itu lapangan ibadah. Ya ini berarti Anda itu diberi lapangan ibadah. Bagaimana memanage hati supaya sabar. Masya Allah, sabar itu berat. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti menelan yang pahit itu. Rasanya itu pahit, tapi nanti itu panennya itu ini itu madu yang mahal itu. Rasanya pahit. Itu berarti diberi anak yang seperti itu, Masya Allah. Oh, itu berarti bersyukur diberi lapangan ibadah. Masya Allah. Artinya anak yang tidak nurut itu berarti itu merupakan Ya lapangan ibadah. Masya Allah bagi kita ya, Prof. Iya, bagi lapangan, bagi kita yang sabar ya Allah. Sebenarnya pertanyaan itu tidak hanya beliaunya ya, yang ngomong ini ya terkena juga, yang mendengarkan yang lain sama. Siapa toh yang anaknya itu baik, ya ada kekurangan-kekurangan, yaitu latihan kita itu lapangan ibadah. Lalu kalau kita benci terus orang lain gimana? Wong bapaknya saja membenci, ibunya saja membenci. Masya Allah. Iya. Nanti kalau diramu tonggo ya apa? Ya kan gitu. Ya sudahlah, itu didoakan terus, jangan lelah berdoa. Jadi jangan ngatasi masalah itu sendirian. Panggillah Allah yang Maha Kuat untuk ikut serta di dalamnya. Lanjut. Ada telepon, Prof? Silakan. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Ini monggo. Waalaikumsalam Bu Nuni, wanita sholihah. I- Waalaikumsalam. Ya, kalau la ilaha illallah itu tekanannya bahwa kita ini sudahlah, cukup Allah saja yang kita sembah, ya. Jangan minta kepada siapapun. Ya sudah, kita la ilaha illallah, tidak Tuhan yang bisa berhak disembah. Berarti kalau saya ibadah jangan minta pujian pada orang lain. Ya, pokoknya kalau minta pujian berarti itu menduakan Allah toh. Ada Tuhan. Ya toh? Kan kita ini mestinya kan melakukan sesuatu kan untuk menyenangkan Allah. Lah kok menyenangkan orang? Itu yang berhak dipuji kan Allah. Lah itu la ilaha illallah itu untuk membersihkan itu, ya. Sudah, jangan ke paranormal, jangan ini, ya sudah ke Allah aja, ke Allah saja. Udah, yang dipercaya Allah. Batu ini bisa menyembuhkan apa enggak? Enggak bisa. Obat ini bisa menyembuhkan apa? Enggak bisa. Yang bisa itu Allah. Itu la ilaha illallah. Ya, kemudian la haula wala quwata illa billah itu untuk menunjukkan bahwa
kita ini bisa melakukan yang baik-baik itu bukan karena kita ini hebat, karena yang hebat itu Allah. Allah kok memberi kekuatan saya gitu loh. Masya Allah. Jadi, lah, itu artinya ya. Jadi satu itu adalah membersihkan Allah dari hal-hal dari Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Ya, yang kedua itu adalah untuk tidak sombong bahwa apa yang dilakukan itu atas keperkasaan dirinya. Ya Allah. Dan yakin kalau sekarang lemah itu Allah pasti memberi kekuatan. Oke, la haula wala. Itu sama-sama zikir, sama-sama baik, ya. Sama-sama zikir ya Prof ya. Sama-sama zikir itu. Jadi yang namanya zikir tidak mesti la ilaha illallah. Ya, oke lanjut. Baik. Kita ke WA ya Prof ya. Ya. Assalamualaikum, mau tanya Prof, apa boleh dalam sholat waktu baca Fatihah itu pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam batin berdoa? Ketika waktu baca Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemudian berdoa. Boleh, tapi dalam hati saja. Boleh. Meminta apa yang kita minta Prof? Apa saja boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada mula saya ini sembahyang kayak begini. Kepada mula saya meminta, ya Allah. Terus minta di dalam hati, minta boleh. Ya Allah, anak saya belum sempurna begini. Toh, istri saya belum sempurna, suami saya belum sempurna begini, masih begini. Kumohon ihdinas sirat, diulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak minta kepada siapapun, ya Allah, hanya saya minta kepadamu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terus gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, benar-benar kami ini minta petunjuk. Jangan sampai kami ini jadi orang yang salah, orang yang jelek. Terus orang itu diganti dengan anak tadi, suami, istri, tetangga. Tuh. Oh, nggak apa-apa ya Prof, kalau misalkan dalam sela-sela baca ayat Al-Quran dalam sholat itu kita selipkan doa-doa. Iya, justru bagus. Masya Allah. Justru bagus. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu sayang kepadaku. Maafkan saya kadang-kadang kok menganggap engkau itu lagi marah. Ternyata Allah itu sayang. Saya senang ya Allah apapun yang saya alami ini, karena engkau tidak mungkin lah tidak sayang kepadaku. Bahkan siapa ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyarankan kalau kamu baca Fatihah itu jangan lanjutkan sebelum kamu merasa dijawab Allah. Ya Allah. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut ya Prof ya. Ada penelpon Prof. Ya. Assalamualaikum. Iya, Mbak Malik. Salam warahmatullah. Amin. Amin. Oke. Nggih, nggih, nggih. Oke, saya jawab. Beres. Waalaikumsalam. Salam. Iya Pak Malik, ya kalau sholat itu sampai rakaat ketiga kok tambah ngeleyor, ya sudah dihentikan dulu, tidak apa-apa. Ya berarti 2 saja cukup. Ya, mungkin kelelahan, yakin gitu toh? Kelelahan, lelah ya sudah istirahat dulu 2 rakaat saja cukup. Ya, wong kan tidak wajib sholat malam itu kan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Wong ini tadi saya tadi malam juga tidak sempat sholat malam kok. Tidak kuat fisik saya itu, mau bangun, masya Allah itu. Artinya semampunya ya Prof ya. Ya semampunya. Tapi kalau sudah rakaat ketiga, kalau rakaat 1, kedua kan aman. Dia tadi lah, beliau ketiga kan geleyor. Ya sudah ketiga istirahat dulu. Ya
Ya gitu, kemudian dilanjutkan. Kemudian ketemu Yai Hamid, ya itu memang waliullah, ya itu kekasihnya Allah. Yaitu memerintahkan istighfar, ya astagfirullahaladzim gitu. Boleh saja Prof ya. Iyalah, disuruh istighfar ya, tidak waktu sholat, setelahnya itu loh. Sedikit-sedikit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi jangan minta sembuhnya lah. Sembuh itu kalau Pak Hamid itu sembuh itu Pak, berapa tahun lagi tetap mati Pak. Iya toh? Inggih. Tapi kalau Bapak istighfar itu setelah mati dapat surga. Itu tuh. Ayo penting mana? Penting mana? Kesembuhan atau ampunan? Lah iya toh. Iya, Hamid itu mengingatkan, ojo lambemu kok jaluk waras aja gitu loh. Itu loh Mbak. Gitu. Jadi ya Hamid. Wes jaluk waras. Saiki istighfar wae. Sekalipun Bapak itu sembuh loh, itu paling banter 50 tahun lagi mati juga. Ya. Tapi kalau itu istighfar, itu berlaku sampai 5 miliar tahun lebih. Tuh ya. Baik, saya kira itu beberapa diskusi. Kita sambung, kita berdialog dengan mitra atau dengan dulur El Victor yang sangat saya cintai ini. Sampai ketemu lagi, ya. Sampai ketemu lagi, kita doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Jadikan kami orang ini yang senang kalau bisa melakukan kebaikan. Wa idza asau istaghfaru. Dan jadikan kami ini ketika selesai atau melakukan dosa, kemudian cepat-cepat istighfar kepadamu. Ya Allah, jadikan kami seluruh yang mendengarkan acara ini hari Jumat, ya Allah, berikan karuniamu yang banyak, keberkahan hidup yang luar biasa, dan jadikan kami ini orang yang senang menjalani hidup ini, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tapi senang. Kami tidak bisa punya perasaan itu, wahai Allah, jika Engkau tidak membantu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Matur nuwun Prof. Sama-sama. Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur El Victor, alhamdulillah kita telah mengikuti ngaji pada pagi hari ini, insya Allah barokah dan bermanfaat. Harapan kita bisa mempraktekkan secara langsung dengan menghayati bacaan-bacaan yang di dalam Al-Quran, baik dalam membaca maupun dalam sholat kita. Semoga kita bisa melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dulur El Victor, saya harus pamit. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.